Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bante dengan tema mengikis kesombongan. Baik Bante, kita lanjutkan lagi mengenai 3 faktor meditasi untuk pemula. Seperti apa Bante? Ya, inilah yang dikatakan usaha yang benar itu berarti gunakan usahalah dengan sungguh-sungguh setiap detik, setiap menit, setiap jam. Kita harus tahu arah pikiran kemana. Maka itu kita kalau sudah arah pikiran memperhatikan ke arah yang positif secara terus menerus berusaha untuk mengarahkan tiap pikiran ke arah positif secara terus menerus dengan seperti apa yang saya katakan, ucapkan sadar damai, sadar damai. Waktu kita duduk, waktu kita berjalan, waktu naik sepeda motor, di mobil, sedang kerja di pasar, sedang kerja di sawah dan sebagainya, setiap saat itu kita membangkitkan sadar damai, sadar damai, sadar damai sambil bekerja. Oh, bisa ya, dengan ya, cara seperti ini, ya? Otomatis itulah memancing pikiran kita selalu positif, positif, positif. Dengan demikian inilah akhirnya siapapun yang menjalankan seperti ini, dia sudah paham bahwa 1 jam aku positif, 2 jam juga positif, 3 jam juga positif, 4 jam juga positif. Nanti 10 jam dan seterusnya kita hanya ada sadar damai, sadar damai, sadar damai. Karena itulah yang kita cari. Bukan KTP-mu apa, KTP-mu apa, itu tidak dipentingkan. Tetapi sampai di mana kemampuan kita mengolah pikiran, selalu ucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai. Disitulah di mana ada positif, disitulah sumber kebahagiaan kita dapatkan, energi positif kita peroleh. Kapanpun kita berakhirnya di dunia ini, bukan agama yang menentukan, tapi energi pikiran kita yang positif itu menuju yang positif secara alami. Maka dari itu agama Buddha itu mengajarkan hukum alam, bukan mengajarkan percaya. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan siapapun yang menjalankan, ngakoni dengan sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, bahagia juga di alam selanjutnya. Oke, baik. Berarti meditasi ini juga tidak hanya bisa dilakukan dengan yang duduk diam seperti itu ya Bante ya. Jadi kemanapun dan dimanapun dengan aktivitas kita sehari-hari pun juga bisa ya Bante ya dilakukan meditasi seperti itu ya. Setiap aktivitas kita lakukan karena kita lebih banyak aktifnya keluar daripada kita berdiam diri. Tetapi kalau kita bisa menyediakan waktu untuk duduk bersama, di rumah kita boleh pakai kursi, kaki kita nggak usah diduduk sila, nggak apa-apa. Tetapi yang penting kan melatih pikiran. Kita kalau di rumah duduk santai begini, sambil pikiran ini memperhatikan nafas, tarik nafas sadar, keluar nafas damai, tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Terus menerus seperti itu juga kita sudah membiasakan untuk menenangkan pikiran. Ketika kita sudah tenang, sadar damai itu lepas, kita mendeteksi nafas, sentuhan-sentuhan angin yang masuk dan keluar. Kapan dia terasa hangat, kapan dia terasa dingin, kita rasakan, kita tahu di sana. Nanti setelah itu pada satu saat makin halus lagi, seolah-olah loh, nafasku kok hilang, kemana? Kita saat itu hanya sekedar tahu, kita sudah tidak mendeteksi nafas lagi. Ketahuilah seperti itu adanya, jangan takut. Karena itu makin lama makin halus, kita tidak mendeteksi gerakan yang di luar, tetapi kita masuk ke dalam, cukup tahu saja terus. Dengan demikian kita makin meningkat masuk yang lebih halus dengan cara seperti ini. Jangan takut apapun juga yang kita alamin saat kita meditasi, otomatis itulah yang dikatakan perubahan demi perubahan, makin halus. Kita tidak mampu mendeteksi, bahkan nanti pada satu saat, loh awakku nanti hilang nanti, tidak perlu takut. Itulah yang namanya kita sudah menyatu dalam kesadaran, tidak tahu badan ini, tidak tahu di mana kita berada, tetapi kita tahu aku sedang hilang, tapi sadar di saat itu tidak tahu apa-apa. Ya. Biasanya berapa menit Bante kalau untuk pemula yang sulit untuk dikatakan. Jadi gitu ya? Istilahnya kalau dia sudah memusat begini itu bisa 2 jam 3 jam tidak terasa. Tetapi kalau kita bagi pemula ya sediakanlah waktu 15 menit, duduk diam, tenang nggak tenang tetap jalankan, terus dijalankan 15 menit.
jalankan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah enak, minggu depan kita naikkan jadi 20 menit, minggu depan lagi naik 25 menit, terus makin lama makin naik. Itu karena berusaha menyediakan waktu, makin banyak konsentrasi, makin banyak tenang, ketenangan akan diperoleh lebih mantap, lebih kokoh, lebih dalam lah, otomatis. Disitulah yang katakan, mengapa Sang Buddha katakan alam-alam tenang itu pun juga tidak kekal. Kita juga tahu, kita sekarang tenang berapa lama. Kalau kita tenangnya hanya sedikit dibandingkan dengan orang yang sudah berpuluh-puluh tahun tenang, sangat tenang sekali, otomatis dia akan mencapai tingkatan yang lebih tinggi, lebih lama di sana. Kita sebentar tenang, nanti ya masuk surganya sebentar, habis waktunya kita akan berproses lagi. Energi pikiran itu seperti itu adanya, bukan milik siapa-siapa. Maka dengan demikian inilah, marilah kita belajar kewajaran supaya kita mau mencapai tingkat yang tinggi. Perkuat terus perkembangan batin dan pikiran kita, to develop your spiritual. Otomatis ini akan menjadi energi yang luar biasa. Kita akan berkembang batin dan pikiran kita bersama. Oke, baik. Mungkin pemirsa yang di rumah juga perlu mencoba ya Bante ya. Saya sendiri juga mungkin perlu mencoba ya Bante ya, untuk bermeditasi, bisa menenangkan diri, karena kan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun ya Bante. Ya, sesungguhnya orang yang sadar akan dirinya, mereka itu adalah keberanian untuk mengolah dan introspeksi, melihat ke dalam dirinya sendiri. Bagaimana kita tahu arah cenderung pikiran kita ke arah positif? Bagaimana kita tahu cara mengendalikan pikiran? Bagaimana kita tahu supaya pikiran ini tambah lama tambah tenang, tambah lama tambah damai? Bagaimana kita bisa membersihkan batin dan pikiran kita? Sesungguhnya ini merupakan tugas utama bagi orang yang paham bahwa spiritualitas itu harus dikembangkan. Kalau kita hanya diajarin percaya, ini sangat disayangkan. Jadi otomatis menyebabkan mereka akan sembrono, dianggap sudah cukup. Dengan ilmu percaya itu sudah cukup. Tetapi perkembangan tidak ada sama sekali, karena mereka tidak pernah membahas bahwa energi ini bisa dikembangkan, bisa dimajukan, bisa disempurnakan. Jadi dengan demikian otomatis ilmunya tidak sampai di sana, sehingga mampunya hanya belajar mengajarkan dengan cukup percaya. Itulah yang kata dirinya sendiri bodoh, muridnya juga ikut bodoh. Tetapi dirinya pandai memahami ilmu, memberikan ilmu sebaik-baiknya supaya ilmu ini bisa dipahamin oleh semua makhluk. Mereka mau semangat berjuang terus. Otomatis inilah cara untuk revolusi mental, cara untuk memperkaya batin dan pikiran kita supaya kita bersama-sama bisa maju, bisa lebih berkembang, dan bisa mencapai yang kita harapkan itu. Oke, baik Bante. Ini kita sudah ada di akhir acara Bante, di akhir segmen. Mungkin tips Bante, bagaimana sih caranya diri kita ini supaya agar bisa mengikis kesombongan? Tips dari Bante seperti apa? Ya, marilah kita paham bahwa sesungguhnya kesombongan itu kosong, tidak ada intinya di situ. Siapapun juga sadar dalam kesadaran, kita paham bahwa sesungguhnya kesadaran itu tidak ada permainan pikiran. Dalam kesadaran itu tidak ada permainan dalam memori kita. Tetapi ketika kita masih belum mencapai itu, kita dipermainkan oleh permainan pikiran kita, dipermainkan oleh memori kita. Kita suka main-main dalam pikiran kita, akhirnya kita juga tidak tenang, tidak damai, kemerungsung yang terus-menerus. Maka lepaskan kesombongan itu supaya masuk dalam kesadaran, karena di dalam kesadaran itulah sentral, pusat. Dalam kesadaran yang sempurna, hening, tenang, damai, tidak ada pengganggu yang mengacaukan batin dan pikiran kita. Itulah tujuan, lenyapkan kesombongan, Anda akan mendapatkan damai dan hening seperti itu. Semoga jalan terang dan kebahagiaan ini bisa kita peroleh bersama. Oke, baik Bante, seperti itu ya. Baik, pemirsa, berbangga diri ini adalah boleh ya Bante, namun bila dilakukan dengan wajar. Nah, yang tidak boleh ini adalah berbangga diri yang dilakukan secara berlebih-lebihan. Nah, seperti itu ya Bante. Ya, kita harus melatih begitulah supaya kita bisa fleksibel terhadap siapapun juga. Oke, ya, baik Bante. Silakan dengan pesan-pesan Bante. Ya, para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, saat ini kita tahu
pandemi sedang merajalela. Tetapi kita jangan takut terhadap penyakit itu, karena sudah banyak orang yang melakukan dengan sangat sistem yang sederhana. Banyak minum air hangat yang terhangat yang bisa kita lakukan. Banyak menghirup uap-uap air yang hangat itu. Jadi virus yang di kerongkongan, virus yang di hidung berulang-ulang. Satu hari mungkin kita setiap minum air hangat, setiap kemanapun kita bawa termos, lalu minum, otomatis kesempatan virus-virus atau penyakit-penyakit apapun juga yang ada di leher, di kerongkongan akan tergelontor oleh panas itu, dan mereka tidak sempat untuk berkembang, tidak sempat untuk hidup. Jadi dengan demikian, siapapun juga yang rajin, semangat mengikuti cara-cara mereka yang sudah menjalankan, karena di Tiongkok semua masyarakat diajarkan dengan sistem yang sama, otomatis mereka banyak minum air hangat, otomatis juga banyak menghirup uap-uap yang panas, otomatis inilah semuanya membuat di sana yang menderita kena COVID cepat sembuhnya. Cukup 2 hari kita jalankan dengan sungguh-sungguh, semuanya akan sirna, lenyap, dan kita akan sehat. Demikian juga, marilah kita paham bahwa kita hidup dipermainkan oleh permainan kita sendiri, tetapi orang yang bijaksana, bagaimana permainan pikiran ini kita lihat dalam pikiran kita, supaya kita tidak mau diperbudak lagi oleh permainan-permainan dalam pikiran kita pribadi. Kita melepaskan dan membuang yang membuat kita tidak tenang, tetapi cari tekniknya supaya kita menemukan inti yang terpenting: tenang, damai, sadar, bebas dari semua gangguan. Di sanalah yang dikatakan kita telah menemukan inti daripada jati diri kita bersama. Oke, baik. Terima kasih Bante untuk pengetahuan yang boleh dibagikan kepada pemirsa di acara Manage Your Mind kali ini. Tentunya dengan acara ini pemirsa juga mulai saat ini bisa mengikis rasa kesombongan yang ada pada diri kita masing-masing, untuk kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, bisa selalu bersikap positif. Baik pemirsa, sekian acara Manage Your Mind kali ini. Saya ingatkan kepada Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak aman. Saya Gisela Tahapari pamit, sampai jumpa di Manage Your Mind berikutnya. Dan akhir kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.